siapa dalam kegaduhan di acara peresmian tubuh PSAT di Pilang Bambu. Saudara masih bersama saya, Pipit Madiun, di channel YouTube kami, Grup PSAT Sedunia Loyalis Madiun. Jangan lupa subscribe, like, dan Komen! Dan jangan lupa ditutul tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi yang pertama. Apa gue pengen nyari cek nih, nah kontaknya saya kayak kontaknya kau saya kan apa bujar kelap nyari cek ya, akan pengen nyari ceknya mungkin Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya masih bersama dengan Kang Mas Ketua Ranting Kartorajo, juga bersama Kang Mas Nurkolis, Ketua Rayon di Pilang Bambu. Jadi malam ini saya ingin menyampaikan kepada dulur-dulur loyalis dimanapun berada, khususnya di Madiun, yang pada waktu acara peresmian tubuh di Poncol Pilang Bambu terjadilah istilahnya berita pelintiran di media sosial. Pada waktu itu adalah resmi acara yang dibuat oleh panitia, ketua ranting maupun ketua rayon. Itu acara khusus loyalis ya, khusus Punjer Madiun. Dan kenyataannya pada waktu malam itu, setelah acara khidmat, pembukaan, doa pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Setia Hati Terasih, tiba-tiba tidak diduga acara tersebut kedatangan tamu tak diundang, yaitu kedatangan rombongan korlap. Nah, kesempatan ini saya ingin bertanya-tanya kepada Kang Mas Ketua Rayon maupun Kang Mas Ketua Ranting, sebenarnya apakah korlap itu ada undangan khusus dari beliau-beliau sebagai panitia? tidak ada mbak. Iya. Itu rencana kegiatan awal hanya intern khusus Pencol Pilang Bambu saja, itu aja. Tidak ada mengundang dari luar desa juga pun nggak ada, hanya dari ketua ranting dan pengurus ranting itu aja. Bagaimana Kang Mas? Apakah dari ketua ranting sendiri dengan ini apakah ada istilahnya undangan khusus untuk sebelah? Dari hayat tersebut tidak ada, Iya. maka tidak ada, itu pun hanya intern sub rayon dari Pilang Bambu khususnya untuk Pencol, Oh, iya. tidak melibatkan dari lain Lain wilayah ya. wilayah maksudnya gitu. Lantas kenapa waktu malam itu, karena saya sendiri juga hadir dan menyaksikan bahwa setelah acara begitu khidmatnya, setelah musik dimulai, ternyata ada rombongan korlap yang datang. Itu bagaimana kronologisnya Kang Mas? Ya, setahu saya sebagai ketua rayon kan di depan. Iya. Nah, ternyata di belakang sudah terkumpul adanya dari gugus belah. Iya. Nah, ternyata saya telusuri itu yang bawa ternyata Mas Kolut Mas Kolu. yang bawa ke Pilang Bambu. Istilahnya yang mengundang gitu Ya, ya. Mas? Ya, memang kemarin ya, kedatangan Mas Jakaria bersama rekannya. Jelas saya tidak mengundang untuk Pilang Bambu. Setelah itu selesai, saya telusuri siapa yang bisa sampai di sini. Ini ternyata Mas Kolut yang mengundang atau yang menghadirkan. Saya boleh nanya-nanya Mas Kolu? Nama asli siapa? Siang keras? Lutfi Indrajatno. Mas Lutfi. Oke. Jadi jenengan itu mengundang secara pribadi itu apakah izin ketua ranting maupun ketua rayon? Mengapa tidak izin? Oh, personal. Apakah itu personal acara jenengan? Nah, itu bukan acara personal jenengan ya. Jadi acara ini kan harus mengetahui ketua ranting dan ketua rayon. Jadi apakah jenengan ini punya power atau punya jabatan khusus sehingga mengundang Pak Jakaria dan korlap-korlapnya? Tidak. Jenengan tidak punya jabatan khusus. Lantas visi misi apa kok sampai mengundang Pak Jack sama korlap-korlapnya?
merakatkan persetujuran. Itu misi visinya jenengan ya. Jadi merasa sampai sebagai seorang panglima gitu. Ya pokoknya saya ini intinya pribadi saya bukan sifatnya sama. Itu visi misi sampai pribadi. Nah, kalau menurut jenengan pripun Mas? Kalau seperti itu tidak benar Mbak. Iya. Karena itu bukan ranahnya dia. Iya. Bukan ranahnya dia. Kalau menurut jenengan pripun Mas? Kalau dia ini ingin menyatukan bahwa berita pelintiran ini ya, saya bilang berita pelintiran karena tidak sesuai dengan fakta dan realita malam itu. Karena malam itu memang Korlap hadir, tapi tidak ada pamter ya, saya tegaskan tidak ada pamter. Tapi di berita dinyatakan bahwa antara Korlap dan pamter itu menyatu di situ. Nyawiji yang bagaimana yang maksud sampean inginkan? Di situ nggak ada pamter loh ya. Jelas jenengan bisa melihat nggak ada pamter. Yang ada Korlap, yang ada loyalis. Ya, jadi ibarat Korlap sama loyalis ini beda loh Mas. Ya, loyalis ini beda. Korlap itu komunitas Mas. Ya, kalau jenengan ingin menyatukan sebuah komunitas dengan PSHT, itu saya rasa kayaknya impossible. Kecuali masing-masing pribadi ada prosedur untuk kembali ke pusat maju dengan mengikuti prosedur gitu ya Mas. Nah, seperti itu. Jadi menurut jenengan bagaimana? Kok sampai bisa punya visi misi ingin menyatukan? Ya, kecuali jenengan itu ketua umum lah ya, menyatukan. Oke, kecil ya. Terus gimana? Coba saya minta klarifikasi dari jenengan. Dalam arti visi misi jenengan ingin menyatukan Korlap dan pamter. Di situ nggak ada pamter ya. Saya tegaskan nggak ada pamter. Kalau saya tidak menyinggung yang saya akan personal partai saya. Tapi yang datang itu komunitas bukan? Ya itu kan di luar juga saya. Oh, berarti kan yang datang itu kan harus pakai sakral, baru itu persaudaraan Mas. Ya. Kalau datang pakai baju komunitas itu saya bilang komunitas bukan? Kamu bilang bukan komunitas ya, tapi saya bilang itu komunitas. Benar kan Kak Mas? Betul. Menurut Ya. jenengan, apakah hal seperti ini bisa dibiarkan? Ya, tidak bisa. Apa yang disampaikan Ketua Rayon tadi sudah betul. Iya. Dan kita tuh hanya intern duduk di depan, Iya. nyantai, kan didatangi Iya. sama rombongan Sakarya. orang pagi. Pak Zek dan Korlap-Korlapnya itu datang ya. Setelah kejadian seperti ini ya, seolah-olah Bumi Pilangbangu ini dengan seenaknya ya, seolah-olah jenengan punya pribadi sendiri. Kan ini acaranya acara intern ya, sehingga jenengan mengundang Korlap-Korlapnya tanpa izin beliau-beliau. Berarti artinya di sini sampai itu nyempelekkan beliau-beliau ini kayak nggak dianggap gitu ya? Ini kan saya mudahnya personal. Iya, tapi ini acaranya bukan acara personal kamu, ya kan? Kecuali itu kamu mendirikan tubuh sendiri, biaya kamu sendiri, punya acara kamu sendiri, dan kamu berhak mengundang siapa saja yang kamu kehendaki, kan begitu? Nah, setelah seperti ini, bagaimana caranya jenengan kok bisa mengklirkan Pilangbangu ini seolah-olah kok kamu anggap seperti milik pribadi? Ya kamu mengundang pribadi kan, tanpa izin beliau-beliau. Sekarang saya minta jenengan klarifikasi. Iya dong, klarifikasi. Dan minta suaranya ya, seperti panglima gitu loh. Sampai kan merasa panglima. Iya. Ya saya klarifikasi kemarin untuk acara yang kemarin peresmian Pilambang Pidol. Saya sebenarnya nggak mengundang Mas Sakarya. Satu, saya mengundang personal itu yang per orang yang menyumbang dalam maupun material maupun untuk uang. Dan itu pun saya juga tidak mengundang orang. Tapi kenyataannya ya datang itu kan Korlap kan? di luar dugaan saya. Apakah kamu mengundang tidak mewajibkan memakai sakral kalau memang kamu anggap itu saudara? Itu kan diundang dan disambungkan. Notabene harus pakai sakral dan non komunitas. Kalau di luar itu kan saya nggak bisa di luar menang saya. Begitu. Ya. Jadi ini nun sewu nggih, berarti di dalam pembiayaan dana tubuh itu berarti apakah ada unsur dari sebelah ini ikut menyumbang? Ya.
tidak terlalu personal. Ini nama baik Bumi Kandung Pilang Bangun ya, PSHT ini. Terus terang tercoreng gara-gara jenengan. Bila mana ada yang tidak berkenan secara pribadi, mohon maaf ya. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi untuk berbuat itu lebih gampang jika melakukan kesalahan itu minta maaf ya. Ini kebanyakan kan seperti itu. Tapi adakah konsekuensinya untuk pelaku seperti pembuat? Ini namanya kegaduhan. Kegaduhan yang ditimbulkan karena sebuah kesengajaan. Saya bilang sebuah kesengajaan ya. Adakah konsekuensinya yang harus dilakukan sama si Mas Kolut ini? Ya tadi sudah saya tanya, kamu mau ingin apa, berat mundur atau korlap? Iya. Harus punya pilihan, Mas. Saya punya pilihan itu. Jadi jangan karena jenengan di sini kita semua para loyalis yang benar-benar 100% punjer maju untuk sampean merasa mumpung di sini saya punjer, nanti lain hari kamu bermuka dua, kamu dikorlap lagi. Nah seperti itu kita nggak mau punya saudara benar-benar orang ekstrateratip tapi bermuka dua ya. Jadi sampean harus bisa menentukan. Saya pilih mundur maju. Ya bisa dibuktikan ya. Kalau misalnya sampean ini ya Siap mengulangi, diapakan? berarti kejadian kedua kali ya kan? Ya, Kedua kali ya? Ya, kedua. Jadi kalau jenengan sekali lagi melakukan konsekuensinya nih. Kalau konsekuensinya kenceng ya. Karena saya Nah, keras semua. Nah, jadi siap deh. siap ya. Kalau dia intinya semua ya. melakukan, kita ya. siap untuk mengusir. Ya, jadi kalau sekali lagi melakukan kegaduhan dan keonaran dari Kang Mas Ketua Ranting, apa yang mesti disampaikan? Ya, apa konsekuensinya? Selain diusir dari Bumi Kandung Pilang Bangun ini, apa konsekuensi lain yang harus ditarik? Oke, kalau dia satu sudah mohon maaf, Ya. yang kedua kalinya dia sudah mengakui kesalahannya, Ya, terus dia mau melakukan kesalahan lagi, ya. Diusir dari sini. sanggup Siap. keluar dari Pilang Bumi Bangun. Kandung Pilang Bangun. Ya. Dan sanksi dari organisasi satu, bisa uang maharnya dikembalikan, Ya, mori tarik. kita tarik. Itu sebagai sanksi dari organisasi bahwa dia sudah bukan saudara kita lagi, Ekstrateratip. punjer lagi di pusat Maju. Madiun. Itu sepakat dari saudara-saudara Dulu semua. kita semua. Jadi misalnya Mas Kolut, kalau jenengan mengulang lagi, morinya ditarik, uang maharnya dikembalikan, terus bagaimana? Setuju boten? Setuju yang keras? Setuju. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, kalau begitu setelah klarifikasi seperti ini, nanti Mas Kolutnya akan menulis surat pernyataan kesediaannya dia apabila mengulang hal yang sama ketiga kalinya, sepakat dulur-dulur dari Pilang Bangun semua mengusir dia dari Bumi Kandung PSHT ini, di Pilang Bangun ini tidak boleh menginjakkan kaki lagi di Pilang Bangun, dan semua atribut ESA kita tarik. Jadi kamu tidak berhak lagi menjadi warga ekstrateratip. Setuju? Oke. Matur suwun Kang Mas, bincang-bincangnya malam ini, dan karena sudah klarifikasi, Kang Mas matur suwun untuk Terima kasih. klarifikasinya. Nggih. Jadi dulur, perlu saya sampaikan malam ini bahwa saya sudah bertemu dengan Kang Mas Ketua Rayon maupun Kang Mas Ketua Ranting, dan sudah menghadirkan ya si Mas Kolut yang mengundang secara personal, secara pribadi kepada kenalan-kenalan dia, yaitu korlap-korlapnya, bahwa yang kegaduhan yang mengundang adalah dia, Kolut. Jadi di sini sudah clear, masalahnya sudah jelas bahwa dari Ketua Rayon maupun Ketua Ranting tidak mengundang Pak Jack dan korlap-korlapnya. Jadi berita yang selama ini beredar di media sosial bahwa adanya komunitas korlap dan Pamter Menyatu itu adalah hoax. Ya, saya ulangi bahwa itu adalah berita hoax. Ya, mudah-mudahan informasi yang admin bagikan kali ini
bersama Kang Mas Ketua Rayon dan Kang Mas Ketua Ranting bisa membuat saudara-saudara dimanapun berada berpikir secara sehat bahwa Korlap bukan bagian dari PSHT. Korlap bukan bagian dari PSHT. Pusat Madiun. Alam dari kami, salam persaudaraan, SHT Jaya. SHT hanya Satu. Pusat Madiun. Los Karewen.